Halo pemirsa Padang TV, senang sekali di sore hari ini, di sore yang cerah ini tentunya saya Kaliski Cesa kembali nyapa Anda lagi di Sumeran Cabana di sore hari ini pemirsa. Nah, di sore hari ini Sumeran Cabana edisi wanita kali ini pemirsa, ini salah satu Sumeran Cabana yang cukup menarik juga nih pada hari ini. Kenapa nih? Karena pada saat ini kita berbincang bersama salah satu dokter dan beliau bertugas di Rumah Sakit Restu Ibu, dan kita berbincang mengenai bagaimana edukasi prenatal tentang memahami perkembangan janin dan tanda bahaya kehamilan. Dan tentunya ini juga penting nih bagi calon-calon ibu, bagi calon-calon pasutri yang lagi mempersiapkan kehamilannya. Nah, dicatat nih untuk podcast kita pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini, ada Dr. Madonna Utami Dewi SPOG, dan dari Rumah Sakit Restu Ibu, Restu Ibu, Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu. Aduh, belibet nih. Salam kenal. Halo Cesa. dokter, bagaimana dokter Dona kabarnya? Alhamdulillah luar biasa banget siang ini ya, secerah ketemu sama Cesa nih. Waduh, luar biasa. Jadi melihat dokter Dona ini mengingatkan pada cahaya matahari pagi nih kayaknya nih. Bulatnya ya. Aduh, bukan, segernya. Menyalanya. Insyaallah ya. Segarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang untuk dokter nih harus semangat 45 ya dokter ya. Iya harus biar pasiennya juga semangat. Kalau dokternya loyo nanti pasiennya jadi juga loyo kan, nggak semangat gitu ya. Oke. Jadi harus tetap keep fighting nih. Keep fighting. Walaupun tidak terpressure, tapi pressure dikit doang ya dok ya. Ya, pressure itu tergantung kita ini kan menyikapinya. Kalau kita anggap pressure itu motivasi untuk bikin kita lebih maju, ya kita jalani dengan bismillah. Dengan bismillah. Ya. Dokter Dona gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Ini di pertengahan tahun ya dok, ya nggak kerasa ya dok, gimana nih dok kesibukannya dokter? Alhamdulillah kalau kita di Restu Ibu ya, kegiatan Bu Dokter nih sih itu terus ya. Mulai dari keluarga pagi ya, terus lanjut sama poliklinik ya, jadwal operasi, lahiran normal ya. Hampir monoton juga sih ya tiap hari kayak gitu ya. Oh, iya, tapi alhamdulillah setiap hari ada sesuatu something new juga ya dok ya. Ya, jadi semangat itu karena ketemu sama pasien si ibu munda-munda kita. Kalau kita kalau dari Restu Ibu manggilnya munda, ibu hamilnya munda. Kalau suaminya panda, ini munda sama panda. Jadi setiap ketemu itu memberikan energi baru gitu. Jadi kenapa sih sampai tengah malam Puli masih tetap semangat ya, mau memberikan yang terbaik nih buat munda panda, dan juga biar kita ketemunya itu ada manfaatnya juga buat pasangan munda panda ini kita. Oke. Lucu banget ya ada panggilan sayangnya ya. Ternyata ada panggilan sayang nggak cuma orang pacaran, tapi Rumah Sakit Restu Ibu juga ada panggilan sayangnya ya, munda panda. Itu artinya apa sih dokter, munda panda ini? Apa ya, kayaknya nggak ada sejarah khusus ya, cuma panggilan kesayangan aja. Panggilan kesayangan, biar lebih dekat ya dok ya. Oke. Tapi dok, ini kan pada hari ini cukup seksi juga nih judulnya ya, edukasi prenatal memahami perkembangan janin dan tanda bahaya kehamilan ya dok. Memang kita lihat saat ini sudah banyak berseliweran di media sosial, di TikTok, Instagram, ini ciri-ciri ini, tapi terkadang banyak juga informasi yang hoax, yang terkadang ibu-ibu muda keburu pamali udah panik duluan ya dok ya tentang informasi-informasi kehamilan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbincang mengenai kehamilan prenatal ini, edukasi ini seperti apa nih dokter? Iya, kalau dari definisinya ya, edukasi prenatal ini artinya adalah penyampaian informasi-informasi seputar kehamilan, kemudian juga persalinan, kemudian dilanjutkan dengan pasca melahirkan, termasuk di dalamnya perawatan bayi baru lahir. Nah, selama kehamilan tentu informasi yang penting itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana perkembangan tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Kemudian juga apa sih tanda-tanda bahaya, komplikasi yang ada pada ibu hamil, sehingga si ibu ini lebih waspada ketika tanda itu muncul, langsung untuk mencari pertolongan ke tenaga kesehatan gitu, ke rumah sakit gitu, Cesa. Oh, begitu. Jadi kalau janin yang normal itu berkembangnya ini seperti apa nih, dokter?
Iya, kalau untuk perkembangan janin ya, kita bisa bagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah di trimester pertama. Trimester awal itu 0 sampai 12 minggu. Kemudian kita lanjut ke TM2 ya, trimester 2 sampai 28 minggu. Dan masuk ke TM3 sampai dengan 40 minggu ya. Nah, di TM1 ini adalah masa paling penting yang kita sebut dengan organogenesis, Jess. Organogenesis ini masa pembentukan organ. Nah, semua kecacatan janin itu ibu sering wanti-wanti ke pasien ya. Semua kecacatan janin itu terjadi di 12 minggu awal. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi obat, makanan ya. Nah, jangan meminum obat sembarangan. Nah, tanyakan, konsulkan dulu ke dokter gitu. Dan konsumsi makanan-makanan seperti makanan fast food tadi ya, makanan setengah matang ya, sayur mentah itu juga bisa mengganggu proses pembentukan organ janin. Nah, dari awal janin itu terbentuk ketemu masa pembuahan ya. Hasil pembuahan itu kan akan tertanam di rahim. Nah, 1 minggu aja telat menstruasi itu dari USG udah kelihatan tuh. Sudah tampak adanya kantong kehamilan ya. Dan 1 minggu kemudian di 5 minggu itu udah ada yoksak. Yoksak itu cadangan makanan baby. Nah, di 6 minggu tuh udah mulai ada janin ukurannya kecil ya. 7 minggu udah mulai berdetak denyut jantung si dede. Udah kelihatan. Nah, udah kelihatan ya dari USG, tapi belum pemeriksaan belum bisa ya. Kalau dari Doppler aja nggak bisa. Terus dari 8, 9, 10, 11, 12 minggu itu organ tuh udah terbentuk semua, Jess. Mata, hidung, pipi ya, paru, semua udah terbentuk. Jadi hadirlah seorang bayi mungil ya di 12 minggu, tapi tentunya fungsi organnya belum berkembang dengan baik. Jadi masih pembentukannya saja. Nah, berlanjutlah di trimester kedua. Di trimester kedua si janin ini dia akan bertambah ukurannya, besarnya, panjangnya, dan penyempurnaan dari fungsi organnya. Nah, biasanya kelamin udah mulai kelihatan tuh di TM2. Cewek atau cowok? Iya. Nah, ini yang paling penasaran biasanya kan. Iya, di 16 minggu aja udah kelihatan, Jess ya. Terus juga di 20 minggu udah mulai, 18 minggu lah ya, 18 minggu si dedek udah bisa ini mengenal suara dari luar. Jadi udah harusnya ya sudah sering diajak komunikasi sama orang tua ya, dia mulai mengenal suara. Bahkan kalau ibu-ibu milenial kan udah pakai ini ya, apa namanya, Mami Plus ya. Mami Plus itu jadi kayak suara-suara ya untuk menstimulus perkembangan dari otak si janin gitu. Dan nanti masuklah ke TM3. Ya, di trimester 3 si dedek menyempurnakan fungsi organnya. Ya, paru-parunya, jantungnya ya, sampai nanti dia cukup bulan. Jadi baby cukup bulan itu adalah di usia 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Di situ paru-paru janin itu sudah matang dan dia sudah bisa survive di luar gitu. Begitu. Jadi sebagai ibu sebagai ibu tentunya nih mempersiapkannya dari trimester 1 ya, Dok ya? Iya, trimester 1 tuh masa yang sangat penting, golden periodnya ya. Karena kalau trimester 1 itu terlewati dengan baik, kecacatan insya Allah nggak terjadi gitu. Gitu. Jadi dari sana udah harus dipersiapkan makannya, olahraganya, dan lain sebagainya ya, Dok ya. Tapi di samping itu juga nih, Dok, biasanya apa sih yang bikin ibu-ibu, khususnya mungkin ibu-ibu muda yang baru hamil nih, cukup heboh dengan perubahan yang ada di dirinya nih? Atau kata orang kayak, waduh ini kenapa jadi berubah seperti ini nih? Ini gimana, Dok? Iya, karena memang hormonal hamil itu merubah sistem tubuh si ibu ya, Jess. Yang pertama yang berubah itu adalah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan karena hormon hamil biasanya asam lambung akan cenderung lebih naik. Ya, kemudian hormon hamil itu dia bikin jadi antara kerongkongan sama lambung tuh dia ada pintu sekat gitu. Itu terbuat dari otot. Ketika ada hormon hamil, progesteron namanya, pintunya itu agak kendor. Jadi mudah banget asam lambung itu untuk naik ke atas. Makanya si ibu hamil di awal kehamilan keluhannya apa? Sakit panas-panas di dadanya, ya kan?
kayak orang asam lambung, jadi Aha. dadanya berdebar, kadang sesak nafas, padahal itu sebenarnya adalah bagian dari keluhan normal gitu. Kemudian juga hormon hamil ini dia bikin gerakan usus itu menjadi lebih pelan gitu. Jadi akibatnya banyaklah udara yang numpuk di usus. Di usus. Akibatnya begah kan, Aha. kembung jadinya Cesa. Jadi nggak enak di perut gitu. Nah lama-lama juga bisa konstipasi, ya kan? BAB jadi susah. Jadi ibu hamil tuh biasanya BAB sekali 2 hari, sekali 3 hari gitu. Lama-lama kalau nggak konsumsi buah, sayur, minum yang kurang, akhirnya bisa di akhir-akhir kehamilan akibatnya ada ambeien. Oh, Ya. bisa menyebabkan ambeien. Bisa juga ambeien, ya, Dok? lama-lama ibu hamil sering banget ambeien yang kalau sampai berdarah aktif ya, di TM3 ke berdarah aktif terus membesar ya susah untuk lahiran normal jadinya kan, Iya, berdampak ke betul. akhir gitu. Nah itu satu baru Ces, itu yang baru apa tadi, pencernaan aja kan. Pencernaan. Nah kalau dari kardiovaskuler dari jantung si ibu hamilnya, nah ibu hamil itu metabolismenya meningkat 25%. Jadi ibarat rumah ya, di dapurnya tuh metabolisme masaknya itu lebih intens Ekstra ya, lebih gitu. ekstra gitu, sehingga si ibu tuh akan mudah berkeringat ya. Kemudian pompa jantung juga akan lebih aktif kan. Iya, Makanya iya. ibu hamil dengan keluhan berdebar-debar tanpa ada riwayat jantung sebelumnya, insya Allah aman ya. Dengan nggak ada kelainan bawaan jantung Iya, iya. ya. Jadi jangan panik. Jangan gitu. panik. Emang sesak nafas, jantung berdebar itu biasa terjadi. Gitu. Kemudian yang paling ditakutin ibu hamil kan kulit ya, perubahan Iya. pada kulit, ya kan. Nah, kulit itu kan karena hormon hamil dia meningkatkan hormon namanya melanin, Cesa. Aha. Melanin itu dia menyebabkan hiperpigmentasi, jadi agak gelap di beberapa area. Oh. Dilipat ketiak, di leher, di perut ya, itu akan menimbulkan warna yang lebih hitam gitu. Nah, ini kan sering menyebabkan nggak pede ya Iya, ibu betul, hamil kita ya. betul. Kadang ini gimana dong, ini bisa hilang nggak gitu kan. Padahal itu cuma sementara aja. Sementara ya Kalau sifatnya hormon itu ya. hamilnya hilang, dia aman lagi, Ces kita. Dan dengan ada regangan tersebut tentu akan menyebabkan elastisitas kulit terganggu kan. Stretch mark akan muncul kan. Stretch mark itu bikin gatal dan itu mudah banget menyebabkan iritasi kulit. Ya, wajah berjerawat, gatal di seluruh tubuh itu keluhan yang sering banget ibu hamil. Padahal penyebabnya nggak ada, sabun nggak ganti, air bersih, ya itu karena hormonal hamilnya Oh, karena gitu. hamil. Dan sepanjang kehamilan dirasakan oleh si ibu. Oke. Dan tentu juga dengan kita konsumsi makanan kita hamil, tentu berat badan, bobot badan juga bertambah Naik, ya, juga naik ya. bertambah. Bahkan pada anak ibu hamil pertama bobot badannya agak kebablasan, bisa sampai lebih 20 kilo nambahnya. Iya, Itu tentu betul. akan bikin apa ya, Insecure juga terkadang ibu-ibunya. Nah iya, makanya perlu juga tuh dipantau penambahan berat badan ibu, jangan sampai ke kebablasan gitu. Biasanya kalau kebablasan itu penyebabnya karena apa nih, Dok? Nah, jadi kebablasan itu ya karena ibu hamil nih kan sering lapar aja. Iya, iya. Ya, dia pengen makan ini, gitu. Oh, Pengen ngidam. itu ngidamnya ada. Dan banyak kita ini berpikiran bahwa kalau kita hamil kita harus makan porsi double Jumbo kan. gitu. Jumbo karena untuk kita dan bayi. Sebenarnya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Oh, Ya, iya, konsepnya iya, tetap untuk satu orang palingan dilebihkan 200 sampai 300 kalori aja. Ya, pola makan, pilihan makanannya juga harus dipilih ya, dikontrol. Jangan ini pengen bakso, pengen mie tiap hari, itu kan nggak sehat Nggak juga sehat, kan. betul-betul. Nah, penambahan berat badan ibu hamil ini juga tergantung berapa sih berat badan si ibu ini sebelum hamil. Jadi ada indeks massa tubuh namanya, Ces. Kalau si ibu ini sudah obes, sudah gemuk gitu ya, dengan indeks massa tubuhnya udah di 29 lebih, itu penambahan berat badan selama 9 bulan tuh cuma boleh tuh 5 sampai 7 kilo loh. Oh, iya. Nggak boleh yang lebih dari itu. Kadang ada yang sampai 20 kilo dengan alasan enggak, ini karena hamil Karena gitu. hamil, Padahal iya. karena nafsu makan ya, Langsung Dok ya. makan ya. Kenapa harus kita benar-benar wanti-wanti di batasan 7 kilo? Karena kalau banyak banget nambahnya, resiko komplikasinya makin berat, meningkatkan peluang terjadinya hipertensi selama kehamilan, diabetes selama kehamilan, terus juga risiko preeklamsia. Nah ini nih salah satu komplikasi yang sering menyebabkan kematian terbanyak pada ibu hamil loh. Pasti menempati posisi nomor 2, preeklamsia. Preeklamsia. Tensi tinggi, Hah? sembab,
ya, sembab, Iya, bengkak iya. semua wajah, terus disertai dengan ada kerusakan organ. Kalau kita cek pipisnya itu udah ada protein urin namanya Cesa, itu udah positif 2, positif 3. Dan kalau nggak terkontrol dan tidak di apa namanya tidak mengkonsulkan ya ke Ke dokter. dokter ya, dan itu dianggap hal biasa. Nah, ujung-ujungnya bisa berakhir dengan kejang yang namanya eklamsi. Eklamsi. Nah, itu maka penting banget terutama untuk yang hamil pertama. Hamil pertama itu resiko preeklamsi udah ada 1. Terus nanti penambahan berat badannya yang lebih dari yang seharusnya berdasarkan indeks massa tubuh tadi, itu akan membuat resiko ke preeklamsinya tinggi gitu. Dan kalau udah seperti itu ya si janin pasti nggak bagus pertumbuhannya. Iya, betul. Karena orang hipertensi itu pembuluh darahnya mengecil, sempit. Ya, sehingga tekanannya tinggi. Tekanannya Akibatnya aliran darah ke janin nggak akan optimal. Ya, kekurangan oksigen dan nutrisi, lahirlah baby dengan berat badannya kurang, air ketubannya kurang, pengapuran plasentanya, banyak banget komplikasinya, Ces. Betul. Tapi kadang kalau ibu-ibu hamil, aduh lagi pingin makan ini deh, kalau nggak diturutin katanya ntar pemali, ntar anaknya ngiler. Ya itu ternyata nggak harus diikutin semua ya dok ya? Iya, nggak harus. Itu sebenarnya ngidam itu nggak akan berefek ke anak kok gitu. Jadi nah walaupun ini nggak untuk ibu-ibu muda diikutin, nih. iya, walaupun tidak diikutin nggak ada masalah. Apalagi kalau minta ngidamnya yang aneh-aneh kan, Iya. ya nggak sehat kan. Apa jambu muda lah gitu. Iya, kemana tengah malam lagi ya? Iya, tengah malam lagi. Kemana suaminya nyariin gitu ya? Iya. Sebenarnya enggak. Nah, disitulah pentingnya Ces, edukasi prenatal ini salah satunya adalah untuk menangkis ya. Apalagi di tengah masyarakat kita mitos itu kan masih tinggi banget Iya, kan. betul. Salah Kalau satunya duduk di pintu ngidam, lah, duduk di pintu, apa namanya, potong jilbab, kuku, potong iya. kuku gitu Jilbab kan. diputar, gitu. Iya, terus makanan-makanan yang nanti kata ini mama mertua, kata Iya. nenek itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh aktivitas ini. Yang akhirnya si ibu ini memang makannya dibatasi, dia jadi kurang nutrisi. Pada prinsipnya kan ibu hamil itu harus bervariasi. Iya. Yang ibu bilang tadi, tidak ada satu superfood makanan tuh, nggak ada yang satu itu bagus terus itu terus hampir tiap hari, itu nggak gitu. Ibu hamil tuh harus bervariasi, buahnya harus bervariasi, pilihan proteinnya harus bervariasi, karbohidratnya harus bervariasi. Kalau nggak mau makan nasi nggak apa-apa, masih ada jagung gitu Iya. kan, masih ada kentang, masih ada ubi, masih ada roti gitu. Jadi bervariasi makanannya gitu. Jadi untuk menakis mitos-mitos tersebut penting edukasi prenatal ini gitu, agar si ibunya nggak kekurangan nutrisi dan nggak tiduran terus kan. Nggak Nggak boleh mageran ini, terus. ya nggak mau gerak, akhirnya sakit semua tulangnya Iya, gitu. betul. Nah, tapi di samping itu dengan kondisi janin yang terlihat sehat atau tidaknya nih dokter, ini bagaimana cara kita memantaunya nih dokter? Iya betul, itu banyak sekali tuh ditanya sama ibu-ibu hamil di poli, gimana sih cara memantau Sehat janin atau kita nih enggaknya? bagus nggak di rumah ya. Oke. Jadi yang pertama yang bisa Bunda lakukan itu yang pertama adalah cek gerak janin ya. Gerak janin, jadi dokter itu cuma memeriksa 1 saat aja ya, ketika datang ke poli USG gitu, sesaat aja. Tapi yang benar-benar yang bisa melakukan pengawasan si dedek di rumah itu adalah si ibu 24 jam. Jadi ternyata ada hubungan telepati loh antara ibu sama janin Sama itu. janin. Kalau ada apa janinnya pasti ibunya ngerasa nggak enak. Terus pas diperiksa ternyata benar, ada kekurangan oksigen pada janinnya, ada kelilit janinnya. Itu nyata loh, Ces. Itu nyata. Ya. Jadi yang pertama pantau gerak tadi ya. Dan gerak ini cara mantaunya gini, Ces. Kalau si dede itu aktif bergerak, itu bagus. Jadi jangan cemas, Bu, tiap malam itu gerasak gerusuk terus, Bu, jadi nggak bisa tidur. Itu justru sebenarnya bagus kalau gerak aktif, nggak perlu dihitung gerakannya. Tapi kalau biasanya dia aktif, terus kok malam ini agak kalem gitu kan? Tenang ya. Tenang, si Bunda harus kasih rangsangan suara, ya. Apakah suruh pandanya ngaji keras-keras gitu kan, ngajak ngobrol gitu, atau bunyikan musik klasik gitu kan dia udah bisa mendengar di 18 Iya, minggu betul. kan. Nah, terus dihitung gerakannya. Kalau ada gerakan minimal 10 kali dalam 2 jam, itu normal, si dede baik-baik saja insya Allah ya. Tapi kalau seandainya gerakannya udah kita fokus nih ngitungnya 2 jam, kok masih 5 kali ya gitu kan, itu langsung aja cari bidan terdekat atau IGD terdekat, memastikan denyut jantung si dedek dengan alat
gitu. Jadi pantau gerak. Nah, yang kedua, ibu zaman now, Jess, mereka itu udah pintar banget. Iya, Mereka betul, beli betul. online sendiri, alat Doppler namanya, untuk mendeteksi denyut jantung si dede. Jadi pas dipoli, ibu kaget gitu kan. Kok udah ada Bu, aja ini gitu. bu gimana cara makainya gitu. Jadi tinggal diajarin. Nah, posisinya di sini di sini. Nah, denyut jantung yang normal itu adalah kisaran 120 sampai 160, lokasinya di sini gitu. Nah, dikontrolnya. Jadi ketika dia gerakannya agak kurang, dia agak ragu, perasaannya agak kurang tenang, cek denyut jantung. Nah, ternyata masih di kisaran itu. Kalau seandainya lebih dari 160 atau nggak teratur itu, jangan-jangan si dede ada kondisi kekurangan oksigen kan, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Terus yang ketiga, kenali tanda bahaya. Nah, di sini pentingnya kan prenatal edukasi. Nah, tanda bahaya apa sih yang harus mewajibkan si ibu ke rumah sakit gitu. 3 itu sih ya bisa ya ibu-ibu muda-muda lakukan di rumah gitu. Nah, untuk tanda bahaya ketika kita harus ke rumah sakit ini, nah apa-apa aja nih tandanya nih, dokter? Iya, nah dia masing-masing trimester beda nih, Ces. Kalau trimester awal, yang pertama yang harus diwaspadai kalau keluar perdarahan. Ya, memang ada sih perdarahan normal ya, ada flek normal ketika terjadi penanaman hasil pembuahan di rahim, dan itu terjadi biasanya di 1 minggu pertama ya, dan itu cuma sesaat aja. Cuma mungkin di hari itu keluar sedikit bu, habis itu nggak ada lagi. Bisa jadi itu hanya perdarahan implantasi. Tapi kalau perdarahannya tiap hari keluar, jangan-jangan si ibu ada ancaman keguguran. Keguguran ya, keguguran hampir di bawah 8 minggu janin itu banyak yang lemah kandungan tuh, Ces. Apalagi dengan ibu bekerja. Ya, Cesa besok harus waspada juga. Ya, kan aktif nih gitu kan, bekerja dari pagi sampai sore, terus hamil. Hamil muda itu kehamilan masih lemah. Kenapa? Karena plasenta kakak anaknya belum terbentuk. Plasenta itu baru terbentuk dari 8 minggu dan sempurna di 16 minggu. Jadi di bawah 8 minggu itu belum ada plasenta, belum ada hormon progesteron. Kalaupun ada dikit gitu. Progesteron ini fungsinya adalah untuk menenangkan rahim. Nah, jadi rahimnya tenang, janinnya kuat gitu. Nah, kalau sempat ada flek yang tiap hari, apalagi darah segar, itu harus langsung ke rumah sakit. Ada ancaman keguguran berarti. Nanti dokter pasti akan periksa. Terus apakah ini bisa rawat jalan, dikasih obat penguat saja atau harus dirawat inap gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluhan sakit perut hebat di 12 minggu pertama. Kenapa? Ya sakit perutnya tuh geser dikit aja udah sakit. Jadi sakit itu kayak usus buntu pecah gitu gitu. Nah, kenapa? Karena ada namanya kehamilan di luar rahim. Kehamilan di luar rahim ini pada beberapa waktu tertentu dia itu bisa pecah, Cesa. Ya di luar rahim kan kebanyakan. Dan kalau pecah itu udah kayak keran darah, masuk darahnya itu di dalam perut. Itu bukan keluar ya. Jadinya ya. Pendarahan di dalam perut. Beda sama keguguran. Kalau keguguran kan darahnya keluar lewat vagina. Tapi kalau ini pendarahan dalam perut, dikit aja geser sakit, dikit aja geser sakit. Dan itu kalau kita cek itu udah HB turun, harus transfusi darah, dan itu emergensi banget. Itu harus tindakan operatifnya buru-buru banget. Udah deg-degan dulu dokter obginnya di rumah tuh. Iya betul. Nah itu jadi perdarahan dari vagina, kemudian sakit perut yang hebat, kemudian juga tentu mual muntah yang berlebihan ya. Mual muntah yang berlebihan nih apa definisinya? Ya, kapan sih harus rumah sakit gitu kan? Kalau sampai terjadi penurunan berat badan. Berat badannya lebih dari 5% ya. Lebih 5% dari berat badan yang saat itu awal hamil terus turun gitu. Nah, nggak ada yang bisa masuk. Udah dikasih obat minum anti muntah tapi nggak respon. Udah rawat inap aja, ya. Karena si dede untuk pertumbuhan butuh cairan, butuh nutrisi, ya. Kalau nggak dari awal, nanti pertumbuhan plasenta kakak anaknya nggak bagus. Kan 8 minggu kan pembentukan plasenta sampai 16 minggu. Dan itu adalah fase-fase mual muntah masih terjadi. Nah, kalau si plasenta ini kekurangan mikronutrien, nutrisi, dia itu cepat tua, Ces. Bisa cepat pengapuran. Jadi kalau Cesa pernah dengar temannya yang hamil, kata dokter plasentanya pengapuran. Iya, betul. Kalau pengapuran artinya si plasenta ini tidak full, tidak optimal lagi menyerap nutrisi dari si ibu gitu. Nah, itu dari awal hamil harus dijagain biar plasenta ini subur. Kayak kita nanam ya di tanah betul, gitu di ya. akarnya ya. Iya,
harus dipupuk terus Heeh. biar si tanaman ini bagus Bisa gitu, kuat, bisa gitu. kuat, itu akarnya bagus, nembusnya dan kehamilan jadi optimal, bagus lah gitu perkembangannya gitu. Oke, wah ini rasa konsultasi pribadi, Pribadi jadi nih ya. Nah, itu baru TM1 Ini loh. baru Masih mau nggak TM1. dengar TM2 ya? Oh, TM2 apa nih dok? TM2 sama TM3 itu hampir sama ya Aha. komplikasinya. Yang paling ditakutkan itu ya tadi Ibu udah bilang kan, misalnya ada sakit kepala hebat di rumah, ya, disertai dengan sembab badan gitu kan, cek aja siapa tuh tensi tinggi. Kalau tensinya tinggi udah ini ke arah preeklamsia tadi. Preeklamsia itu adalah penyumbang angka kematian ibu. Oh iya, yang paling nomor tinggi 2 tadi, ya. nomor dua tadi ya, Dok, ya. Ha. Karena bisa berujung kalau nggak ditangani bisa jatuh ke kejang, eklamsi. Oh, eklamsi. Kalau udah kejang, aduh output babynya pasti nggak bagus ya. Iya. Itu satu. Yang kedua di TM23 tuh yang perlu digarisbawahi juga adalah perdarahan. Tapi perdarahannya beda nih. Kalau TM1 perdarahannya karena keguguran, kalau di TM23 itu perdarahan karena posisi plasenta di bawah. Oh. Jadi keluar darahnya segar. Heeh. Kalau plasenta di bawah tuh keluar darah segar tapi tidak nyeri, Ces. Bisa kehilangan darah banyak sih ibu. Ya tentu si janin kalau darahnya banyak, aliran oksigen ke janin juga Iya juga nggak jadi maksimal. nggak maksimal. Oh, Itu iya. masa-masa yang sangat menentukan juga untuk keberlangsungan hidup si janin di dalam tuh. Ya, iya. terus ada juga sakit perut juga di TM23 sama kayak TM1, tapi bukan kehamilan luar rahim. Kalau TM23 sakit perut yang kita takutkan adalah solusio plasenta. Plasenta juga nih masalahnya. Dia nggak berdarah ke bawah, tapi dia membentuk bekuan darah yang aktif di belakang kakak anaknya. Oh begitu. Nah, kakak anak itu kan penyambung antara ibu sama janin. Iya, Tanpa betul, itu betul. si janin no oksigen, no makanan. No makanan. Ketika itu lepas dari penanamannya, dia berdarah, si janin nggak dapat oksigen. Kebayang sama Cesa kan gimana betul. si baby Ini di dalam. Cukup chaos juga jadi si baby ya. Iya, itu sih yang tanda bahaya yang perlu si Kita ibu hamil tahu. perhatikan. Iya, dan gerak janin ya. Gerak janin itu baru bisa dirasakan tentu di 6 bulan ke atas ya. Iya, Kalau iya. sebelum 6 bulan kan kita nggak bisa tahu ini geraknya gimana, apalagi di 4 bulan ke bawah. Iya betul, Ya, betul. di bawah 6 bulan mungkin si ibu salah satu solusinya gitu, cari bisa dibeli online, nggak mahal kok ya, Doppler Oh, tuh alat Doppler, untuk deteksi alat. jantung gitu. Oke, tapi Itu di mungkin samping ya. di samping bagaimana si Manda mempersiapkan kehamilannya juga pasti harus ada dukungan dari si pandanya ya. Bu. Of course, Nah, itu kita penting penasaran nih seperti apa sih harus dukungan yang harus diberikan oleh seorang bapak, papa dari si anak. Tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi nih dokter. Selanjutnya pariwara berikut ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya tetaplah di Sumber Rancabana. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat menyambangi PT Semen Padang. Masa tugas 56 orang wali nagari di Kabupaten Pasaman resmi diperpanjang Dari 6 menjadi 8 tahun. Petani berharap pemerintah turut melakukan pengawasan agar petani tidak tertipu dan mengalami kerugian. polisi yang satu ini bahkan mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kamu ada di situ.
Selatan di Kecamatan Pancung soal didemo oleh ratusan siswa dan guru dari sekolah tersebut. Hari pertama, lomba tingkat sekolah dasar sederajat dan akan dilanjutkan bisu untuk lomba tingkat SMP sederajat. Di Purna Sanak Calik tu, kan gagah udah nama mentong rambut gua pakai cang matu ya kan. Jadi rami-rami lah sanak-sanak awak korban banjir bandang mendatangi posko komunitas Jasad Nia Kurniasari akhirnya dimakamkan. Pemakaman jenazah Nia digelar setelah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Pemirsa, keseriusan dalam rangka penanganan ancaman gempa megatrust, BNPB gelar apel serta simulasi penanganan darurat di 4 daerah. Dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemirsa, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Simpang Gudang. Aksi pelemparan bus di jalur lintas Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Tugas Satpol PP Kota Padang mendapati 2 pasang muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Ada kebisingan yang dibuat oleh pejabat publik dan itu mengganggu kenyamanan kita warga negara. Konflik masyarakat itu dengan perut hari ini. Akan berbuat kejam terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tidak salah. Kenapa? Tanya ke Foto Afif, Depresi Berat bertanya ke Foto Afif siapa yang membunuh Muna. Dan kita udah buktikan juga, dulu SK 3 Menteri aja kita gugurkan kok ya, demi jilbab ini. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Koranci, ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya luka-luka. Yang sama-sama turun ke jalan mengatakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Jadi jangan dibatasi hak rakyat untuk berkontestasi di dalam politik. Penguasa hanya menggunakan kekuasaannya untuk kewenangan golongan politik. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa, mengupas realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancabana. Tentunya pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan masih bersama dengan Dr. Madonna Utami Dewi, SPOG, yang beliau merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit Ibu Anak Restu Ibu. Dan kita juga masih berbincang nih pemirsa, bagaimana edukasi prenatal memahami perkembangan janin dan tanda bahaya kehamilan. Nah, di samping itu tadi di segmen pertama kita juga sudah berbincang ya dok ya, bagaimana sebagai ibu untuk mempersiapkan kehamilan, untuk lebih tahu tentang apa aja sih bahaya-bahaya yang harus kita persiapkan, dan tentunya pola hidup agar si baby tetap sehat ya dok ya. Tapi di samping itu juga harus ada peran dari si pandanya yang gak kalah penting. Nah, ini bagaimana peran ayahnya supaya si ibunya juga merasa lebih tenang gitu, gimana nih dok? Iya, jadi ketika yayangnya hamil, asik yayang. Ya, hormonal perempuan apalagi ibu hamil tuh berubah, naik turun Cesa. Jadi kadang sensitif banget, mudah sedih, sedikit aja udah sedih, nangis, mudah marah, gampang tersinggung. Jadi memang pandanya harus lebih ekstra kasih perhatian dan pengertian. Supporting system itu perlu banget. Jadi ibu mau cerita dikit ya tentang pasien ya. Jadi ada pasien di awal hamil tuh muntahnya tuh nggak bisa sembuh-sembuh, Ces. Udah dikasih berbagai macam obat kombinasi gitu ya, sampai dirawat, udah obatnya suntik loh, nggak minum lagi, suntik udah kombinasi gitu kan, tetap nggak hilang muntahnya.
hilang sedikit terus rawat jalan, Naik belum lagi. seminggu rawat lagi, jadi berkali-kali dirawat gitu. Nah ternyata dikaji-kaji ya, ternyata emang supporting sistemnya nggak jalan. Suami selama dirawat jarang kelihatan, ya kan. Waktu kontrol ke poli sering sendiri. Kalaupun pernah ibu lihat waktu itu kontrol ditemanin suaminya kayak nggak care gitu, Kayak main bodo amat gadget, gitu. main games. Kita jelasin kondisi babynya, kondisi istrinya, tapi dia kayak cuek aja gitu. Dan itu benar-benar beri dampak psikologis si ibu nggak bagus. Kalau si ibu ini stres, apapun segala macam obat nggak akan respon. Nah, kalau dibiarkan jangka panjang, stres itu bisa mengakibatkan dihasilkan hormon namanya kortisol ya, hormon stres. Kortisol itu bikin penyempitan pembuluh darah loh. Si ibunya bisa hipertensi. Ya, penyempitan pembuluh darah, aliran darah ke janin jadi nggak optimal. Babynya jadi IUGR. IUGR tuh beratnya tuh nggak sesuai sama ininya. Oh, bisa stunting juga. Iya, jadinya bisa stunting. Jadi lahirlah bayi-bayi dengan berat badan kurang dan pendek. Nah, itu bisa dampak dari gangguan psikologis ya. Nah, tapi kalau supporting sistemnya bagus ya, apa contohnya? Pijatan sentuhan kecil dari suami bagi si ibu hamil ini sangat berarti. Jadi kalau bisa Panda itu hadir. Kalau ibu bilang tuh hadir nih nggak hanya secara physically ya, nggak hanya fisik aja, tapi hadir secara pikiran juga. Memang berada di sana. Kasih kejutan kecil, bawain makanan kesukaannya lah gitu, sesekali gitu kan pasti senang banget. Terus pas mau tidur ibu hamil ini kan posisi udah susah, kiri kanan udah susah gitu kan, udah sesak nafas gitu kan. Nah susah untuk tidur. Nah jangan kita tidur duluan gitu kan. Nah si ibu hamil kan penting banget ya di apa namanya dipijit dikit kakinya, dikasih minyak gitu kan. Nah nyaman bisa tertidur. Nah itu memang support sistemnya bagus seperti itu. Dengan perhatian yang kecil itu sangat berarti gitu, Jess. Ya, terus dengan misalkan ya di sela-sela kesibukan si Pandanya nih, luangkanlah waktu misalnya untuk baca-bacalah tentang edukasi kehamilan, nanti perawatan bayi gimana. Terus nanti ketika pulang cerita-cerita sama istri, dengarkan istrinya bercerita apa yang dibaca tadi untuk si buah hati kita gitu. Nah perhatian itu harusnya ada, Jess. Iya betul. Nah kebanyakan yang happy mother, happy ibu hamil pregnancy gitu kan, suaminya perhatian, keluarga supportnya juga bagus. Jarang lah yang muntah-muntah yang sampai perlu dirawat. Muntah ini sampai parah bisa koma lah, Jess. Bisa elektrolitnya terganggu, bisa jadi penurunan kesadaran gitu loh. Cukup tinggi juga resikonya bahaya, ya, Dok. Muntah gitu. Jadi hadirlah gitu ya, untuk pada tuh hadir dan dengarkan gitu. Jadi intinya bagaimana sebagai suami kita untuk memenuhi peran sebagai support system, nemanin, itu jangan ditinggalin gitu karena kasihan juga ya, Dok ya. Kasihan banget. Betul. Ntar kalau begitu bisa ntar jadi baby blues juga di endingnya. Betul. Jadi baby blues itu kan salah satu komplikasi yang tidak kita harapkan di saat masa nifas ya. Pasca lahiran si ibu ini merasa sendiri, dia lonely gitu, dia ngurus anak hamil pertama, lahiran anak pertama gitu kan, belum dia habis SC atau habis lahiran normal, jahitnya banyak, dia kesakitan untuk dirinya sendiri, ya susah gitu. Nah si ibu ini butuh disiapkan makanannya, disuapin kalau bisa biar asinya banyak tuh butuh itu. Kalau kita terlalu stres juga waktu ini kan asi jadi kurang, Ces. Nah di saat itu dia merasa sendiri, belum urusan rumah dia yang ngurus, masak untuk suami, untuk keluarga, untuk mertua kalau ada, atau untuk keluarga yang lain dia yang harus ngurusin juga. Ya siapa wanita yang nggak stres ya? Apalagi dia pun lagi kesakitan. Dengernya aja Cesa udah stres duluan nih, Dok. Iya. Tapi mudah-mudahan kan Cesa support sistemnya bagus ya. Amin. Awet kan gitu ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, muncullah baby blues. Baby blues itu dia ada derajatnya juga. Bahkan ada yang paling berat itu baby blues sampai mau membunuh anak sendiri loh. Atau dia mau menyakiti dirinya sendiri gitu. Ya kita nggak mau dong orang yang kita cinta sama buah hati kita seperti itu gitu. Jadi makanya hadir, jadi support system, jadi tempat bercerita dia, keluh kesah dia. Siapkanlah bahumu untuk keluh kesahku gitu kan. Nah, jadi si ibunya ini merasa
ada yang menemaninya, ada tempat berbagi. Bucinnya gitu. jangan di awal-awal doang gitu Iya, ya. bucinnya di awal doang kan. Nah, itu kan butuh perhatian di saat-saat seperti itu, lo butuh perhatian. Oke, tapi sejauh ini untuk di Kota Padang untuk edukasi prenatal ini sudah banyak belum nih dok ke ibu-ibu hamil saat ini nih dokter? Nah, sebenarnya banyak pasien yang nanya tentang edukasi prenatal. Ini kan kita cuma bisa di poli cuap-cuap dan itu kan terbatas juga waktunya kan. Iya. Terbatas waktunya. Cuma kalau kita sih yang di Restu Ibu kita ada kayak prenatal yoga ya. Prenatal yoga itu ya untuk biar si ibu hamilnya nggak terlalu kaku-kaku lah sendinya, nggak kurang nyerinya gitu ya. Terus kita ada Jumat Berkah juga ya. Di situ ya konseling. Konselingnya cuma di poliklinik aja. Tapi untuk yang prenatal yang kayak kelas ibu hamil sih kita masih on progress ya. Mudah-mudahan segera menunggu Cesa. Masya Allah, amin. Coba tahu nanti Cesa generasi pertamanya ya. dok. Generasi pertama kelas ibu hamil dari Restu Ibu ya. Waduh. Tapi luar biasa juga ternyata Restu Ibu juga menyediakan layanan yang ekstra juga untuk ibu-ibu hamil ya dok. Kita ada home visit juga loh. Oh, ada home visit juga. Home visit ini artinya setelah pasien pulang nggak kita lepas gitu aja. Nanti ada kunjungan, nanti ada diajarkan lagi di rumah cara perawatan bayinya, masasnya juga itu kan sehingga asinya lebih banyak nanti gitu. Oke, luar biasa. Ini khusus untuk ibu-ibu hamil ya atau ibu-ibu yang lagi program hamil. Nih boleh mungkin langsung aja ke Rumah Sakit Restu Ibu ya dok ya untuk konsultasi. Nanti ketemu sama dokter Dona juga di sana. Iya, dengan senang hati. Dan jangan lupa kalau ikut misal kelas yoga itu suaminya diajak juga. Diajak gitu. Karena suami ini yang nanti akan apa ya jadi sasaran pas lahiran normal kan suami di dekat kita kan. Nah, kalau nggak belajar di awal ya jadi sasaran dicubit lah, dijambak lah gitu kan untuk persalinan gitu. Jadi sama-sama lah melewati perjalanan yang indah, kehamilan yang indah gitu. Luar biasa. Tapi dokter di samping itu, dokter sendiri bagaimana nih untuk menjadi seorang ibu nih dokter? Ini penasaran juga nih. Dukungan dari Pandanya gimana nih dokter? Iya, ini lagi nonton pasti ya. Iya, alhamdulillah. Objin itu berat ya, Ces. Objin itu berat. Mungkin bagian lain juga berat, tapi yang ibu rasakan objin itu berat, mulai dari pendidikannya, terus di dunia nyatanya. Dunia nyatanya kita memang harus standby 24 jam. Karena pasien melahirkan normal itu kadang tengah malam. Iya, betul. Jadi nggak ada jadwal yang benar-benar. Kadang kita mau pergi ke ini gitu kan, mau pergi makan, ternyata ada SC situ, operasi situ. Dan itu alhamdulillah ya ibu dapat supporting system. Alhamdulillah husbandnya menemani, udah kayak apa namanya, udah kayak ambulan, supir ambulan pula ya, iya, yang siap mengantarkan kapanpun gitu. Kadang juga kalau udah pulang malam udah dijemput itu kan, dan alhamdulillah juga orang tua juga ya mensupport lah. Jadi so sweet banget ternyata alhamdulillah, ya. Saya nggak datang hari ini karena ada kerjaan. Tapi pasti lagi nonton nih sekarang nih. Iya. Oh gitu. Anak-anak gimana supportnya dok? Apalagi kan kalau dokter objin ya dok ini nggak ada istirahatnya, emang 24/7 ini harus standby nih dok. Gimana kalau anak-anak supportnya dok? Iya. Ya kadarullah ibu kan susah ya punya anaknya ya. Ibu punya satu cuma Ces. Oh. Ya, dan itu masih kecil juga. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Cowok cewek dok? Cewek. Aduh. Ya, masih sering jadi anak oma sekarang. Anak oma. Ya, tapi kalau papanya ini kan libur Sabtu Minggu ya ikut poli gitu. Jadi kita quality time lah ya, istilahnya quality time. Kapanpun ada waktu celah ya kita pergi, nggak bisa berencana itu Jess. Nggak ada rencana, nggak bisa, kadang rencana tuh gagal, kecuali memang kita berencana bulan situ mau keluar kota gitu kan, itu bisa itu. Alhamdulillah Jess. Tapi alhamdulillah di support juga ya dok ya. Iya, sama mama, sama saudara Uni, ada ibu kan berdua ya, Uni satu lagi ya, Uni juga mensupport. Jadi kalau Kimi namanya ya anaknya, kalau Kimi mau mau pergi keluar jadi ditemenin sama oma sama Uni sama mimanya. Mimanya. Iya. Oh, kalau sama dokter manggil apa nih Kiminya? Mami. Oh, Mami. Nggak Mami ya. Biasanya kalau Mami ini belanja banyak ya. Enggak juga, itu biar keren aja. Biar keren aja, ya ampun, keren banget dokter. Tapi berarti emang dari kecil ini ingin banget jadi dokter ya, dokter Dona. Itu gimana nih ceritanya dokter? Iya, passionnya memang dari kecil itu dokter ya. Mungkin dulu apa ceritanya dokter. Jadi mulai dari dokter kecil waktu TK. Oh iya, dokter kecil. Dan nggak pernah berubah cita-citanya, Ces.
Mungkin dulu karena sering dibawa ke rumah sakit, kalau berobat kan mama papa ke rumah sakit. Jadi kalau lihat dokter tuh kayak pakai jas putih bersih gitu kan, malam ini kacau ya. Ruangannya bersih gitu kan, bau obat tuh suka itu. Jadi dari awal memang dokter nggak pernah berubah. Terus setelah SMA pilihan dua-duanya dokter aja, dokter aja dua-duanya. Cuma kadarullah jadi dokter objinnya emang nggak pernah terfikir sih, jadi dokter kandungan nggak pernah awalnya terfikir. pinginnya di bagian apa dulu dok spesialisnya? Iya mungkin dulu karena ibu tuh kuatnya hafalan kali ya, hafalan, jadi rasanya lebih mungkin penyakit dalam lah, nggak pernah bilang objin gitu, nggak pernah terfikir. Tapi karena suatu saat mungkin Allah mempertemukan ada satu sosok lah, namanya Bapak Edwin ya, mungkin kalau Bapak nonton ya terima kasih banyak gitu, yang si Bapak bilang ya kenapa nggak coba objin aja, karena kita rumah sakit itu butuh objin saat itu gitu kan, ya rasanya iya Pak, ibu dengan polosnya bilang ini ya, iya Pak, kayaknya postur Dona nggak cocok deh Pak jadi dokter operasi, bilang gitu loh gitu waktu itu kan. Emang kenapa pasien tuh nggak lihat dari itu, dari otak sama humble-nya kamu katanya gitu kan. Saya kalau kamu mau saya sekolahkan, jadi ibu disekolahkan, alhamdulillah iya gitu. Betul. Karena kalau dokter objin itu emang ramah harus number one ya dok ya. Nah iya itu yang paling penting sih itu, dan dari situ ya udah dicoba itu kan. Kan kalau ibu kan dari orang biasa-biasa aja ya, kelas disekolahin apapun mau disekolahin sama spesialis oke lah. Ayah ibu bukan dari dokter berarti dok? Bukan. Papa ibu di Semen Padang dulu kan karyawan, terus mama ibu rumah tangga. Gitu. Jadi yang pertama di keluarga jadi dokter waktu itu dok? Iya mungkin di silsilah kami, di suku kami. Masya Allah. Berarti jadi pembuka jalan juga untuk dokter-dokter di keluarga. Iya alhamdulillah ponakan sekarang udah ada yang kuliah kedokteran. Termotivasi juga nih oleh dokter Dona. Lagi nonton juga nih si Arifah. Sebenarnya masih banyak ya dok yang harus kita bahas mengenai bagaimana dengan prenatal ini, tapi ini karena waktu yang sangat terbatas ya dok ya, mungkin bisa next time Cesa langsung datang ke dokter nih kayaknya. Ditunggu Cesa. Dengan senang hati. Terakhir boleh closing statement nih dokter sebelum kita closing pada hari ini mengenai tips tentunya untuk pemirsa di luar sana yang sedang menonton, khususnya ibu-ibu nih dok, silakan dok. Iya, oke. Untuk Munda dan Panda di rumah ya, kehamilan itu adalah anugerah dan amanah titipan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita ikhtiarnya benar-benar sungguh-sungguh untuk memastikan 1000 hari pertama kehidupan terlaksana dengan optimal. Jadi dari masa pembuahan, 9 bulan kehamilan, dan sampai si baby umur 2 tahun, kita lewati fase-fase tersebut tentunya dengan modal pengetahuan yang kita dapat waktu konsultasi, banyak baca-baca di buku, sehingga nanti insya Allah menghasilkan bayi kita yang bayi yang sehat, cerdas secara fisik dan emosional, dan menjadi bekal dia. Apa yang kita lakukan saat kehamilan ini menjadi bekal dia ketika dia sudah dewasa, ya, terhindar dari berbagai komplikasi penyakit dan menjadi generasi yang brilian gitu tentunya insya Allah. Dan untuk Panda, ibu berpesan hadirlah membersamai istri dan buah hatinya, ya, menjalani lika-liku keluhan perjalanan selama kehamilan sambil menanti buah hati tercinta lahir ke dunia ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Dona telah hadir pada hari ini. Cesa. Tidak hanya memberikan inspirasi bagi pemirsa, tapi bagi Cesa pribadi pun juga, wah ini banyak catatan nih hari ini. Masya Allah. Jarang-jarang loh dok, ini ada catatan. Oh iya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses selalu Dokter Dona, dan juga semoga sehat selalu dimanapun berada. Karena sebagai dokter untuk menjaga pasien sehat, dokternya juga harus lebih sehat dok. Betul. Insya Allah. Makasih Insya Allah. Dan pemirsa, inilah Sumberan Cak-Bana pada sore hari ini bersama dengan Dokter Madonna Utami Dewi SPOG dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu. Dan tentunya dengan Sumberan Cak-Bana edisi pada hari ini, edukasi prenatal memahami perkembangan janin dan tanda bahaya bagi kehamilan. Dan akhir kata, saya Kaliski Cesa mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan semoga siaran pada hari ini bisa menjadi inspirasi juga bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu di luar sana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.